Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, alhamdulillah nih kita memasuki pertemuan keempat dan terakhir ya, karena selama Ramadan ini supaya kasih break ya, nanti malam mungkin malam ganjil menjelang Lailatul Qadar, malam ke-27 ya. Jadi penelaahan kita terhadap hikmah berhaji dan umroh ya, nanti kaitannya dengan bulan Zulhijjah, nanti kaitannya dengan Idul Adha juga. Nah, dari sekian banyak pemaparan kita sudah melihat bahwa ada kaitannya dengan Ramadan ya gitu, ibadah umroh. Itu kenapa kata Rasulullah, siapa yang umroh di bulan Ramadan seolah-olah pahalanya seperti haji. Jadi ada kaitan tuh Ramadan yang sekarang kita jalani dengan apa makna berhaji dan umroh gitu. Insya Allah semoga Allah Ta'ala mengeruniakan ilmu kepada kita ya, ilmu yang berupa cahaya, yang ilmu itu masuknya ke qalb gitu ya. Karena kalau ilmu cuman manteng di sel-sel saraf nggak akan kebawa di alam nanti, dan di sini pun tidak menjadi sesuatu yang mentransformasi diri kita menjadi lebih berakhlak mulia seperti Rasulullah Muhammad SAW. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Hari ini kita akan melihat aspek lain dari haji, yang kita akan melihat bangunan dari struktur dari Ka'bah itu mempunyai makna-makna yang sangat dalam. Kenapa harus kotak? Kenapa bukan bulat gitu ya? Kalau misalkan sekarang ada arsitek, sekarang zamannya dome atau apa, enggak, mesti ada makna yang dalam kenapa harus 4 gitu, kotak. Seperti itu. Jadi kita lihat, kita mulai dari surat Al-Baqarah ya, pemaparan dari ini doa dari Ibrahim beserta Ismail. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim membina dasar-dasar Baitullah beserta Ismail. Jadi mulai membangun Ka'bah. Ketika itu doa yang mereka panjatkan adalah Rabbana gitu kan. Terimalah persembahan kami gitu. Kalau orang berdoa, mohon terima persembahan kami, di situ secara implisit ada sebuah ketakutan, kekhawatiran bahwa persembahan mereka tidak diterima. Khawatir barangkali salah membangun, khawatir apa yang ada syarat yang tidak pas atau apa. Nah, cuplikan ayat ini sahabat-sahabat, ini kan dalam rangka membangun Baitullah. Nah, ini bukan sekedar kisah sejarah, karena Al-Quran ayat itu juga harusnya bermakna buat kita. Ketika kita membaca ayat ini, kita juga kan sebenarnya sekarang sedang membangun Baitullah, betul? Dalam diri kita. Karena Baitullah dalam diri kita adalah qalb. Qalb kita yang masih berantakan, banyak berhalanya, itu mesti dibersihin. Itu bagian dari membangun Baitullah. Mungkin hancur diterjang oleh air bah dalam kehidupan, bisa jadi ngebangun batu bata dari awal. Kita tengah membangun Baitullah dengan kita sholat mengarahkan kita ke arah Baitullah, itu sebenarnya orientasi kehidupan kita mestinya kita kerja, kita beraktivitas, berorganisasi, masak, semua aktivitas yang kita lakukan. Dalam Al-Quran tuh kaitannya dengan hadapkanlah wajahmu kemanapun kamu pergi, artinya apapun yang kita lakukan, ngadepnya ke Baitul Haram, di Baitul Haram tuh ada Baitullah. Jadi untuk demi Allah ridho agar dia mau bertajalli ke kita. Jadi yang diukur adalah ridho Allah. Kalau saya ambil proyek ini, Allah ridho nggak? Nah itu. Kalau saya beli baju ini, Allah seneng nggak? Kalau saya ngambil keputusan ini, kira-kira Allah tersenyum nggak sama saya? Itu yang dia lihat. Karena buat dia ridho Allah yang dia cari. Kalau saya memaafkan dia, semoga Allah ridho. Kalau saya membebaskan hutangnya, semoga Allah ridho. Jadi yang dilihat bukan, semoga dia membalas kebaikanku. Jadi nggak ikhlas kalau begitu. Tapi kita membalas semua demi ridho Allah. Kenapa penting membangun Baitullah? Namanya juga Bait Allah. Tempat Allah bertajalli. Tentu bukan zatnya, nggak mungkin. Hancur sudah. Waktu Musa alaihissalam minta, aku ingin melihatmu ya Allah. Itu baru asmanya saja bertajalli, baru malaikatnya turun. Gunung udah pecah.
Musa pun pingsan. Di beberapa ayat, di beberapa riwayat dikatakan bukan pingsan, mati beneran itu. Saking nggak kuat lihatnya, tapi dihidupkan kembali. Di alam ini, jadi memang dia Ta'ala tuh jauh banget ya sama kita. Tapi dia tuh hendak ingin memperkenal, ingin dikenal, dan bukan ingin, cinta untuk dikenal. Itu hadis kursinya. Ahbab kalimatnya. Dan aku cinta untuk dikenal, maka aku ciptakan semua ciptaan ini supaya kita bisa mengenalnya. Jadi ada sebuah kecintaan ya, yang mendasari semua ciptaan ini. Semua yang mewujud, sahabat-sahabat, mau jadi batu, mau jadi binatang, mau apalagi manusia, itu punya roh. Sesuatu yang memberikan kehidupan. Kalau dulu kita mengenal benda mati, it's not actually mati, memang tidak bergerak, tapi nggak mati. Dan mikroskop elektron, fisika modern bisa membuktikan itu, bahwa elektron itu bergerak. And by nature, kalau sesuatu bergerak, berarti ada kehidupan. Nah, jadi suluk adalah perjalanan, dan haji adalah sebuah perjalanan untuk membangun Baitullah. Semoga Allah bertajalli. Artinya kalau tertajalli itu Allah hadir, dia sudah ridho benar sama kita. Tandanya, hadis kursi yang menerangkan. Hadis kursinya panjang. Jadi bicara tentang barang siapa melaksanakan kewajiban dan melakukan sunnah nawafil, hal-hal yang disunahkan. Hingga aku mencintainya, begitu kalau hadis kursi itu. Terus sholat ini, terus memaafkan, terus berbuat kebaikan, sampai pada satu titik aku mencintainya. Tanda bahwa Allah mencintainya, artinya sudah hadir di dalam hati kita, tajalinya, adalah aku menjadi tangannya ketika dia melempar, aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Jadi ada sebuah penyatuan. Nah, ini yang di dalam khazanah tasawuf banyak dikaji. Apa tanda-tanda seseorang sudah menyatu sama Allah Ta'ala gitu. Di antaranya di ayat Al-Quran itu yang di-coding dengan kata waliullah ya. Para wali-wali Allah, mereka yang sudah dijaga sama Allah, because it's constantly. Kenapa dijaga? It's constantly dijaga karena udah dikirim utusannya dari alam yang tertinggi untuk menjaga dia, adalah tidak ada kekhawatiran pada hati mereka. Dan tidak mereka bersedih hati. La tahzan. Jadi dua parameter itu yang Allah Ta'ala simpan di dalam Al-Quran bisa untuk mengukur hati kita dari oleh ujian kehidupan. Kan kita yang bisa mengukur riaknya hati kita. Bener nggak? Khawatir tentang masa depan, takut nggak bisa bayar mungkin, ini itu, takut nggak dapat jodoh atau apapun. Sesuatu hal yang membuat hati kita bergetar karena takut oleh kehidupan, bukan takut oleh Allah ya. Itu adalah parameter, berarti memang belum ada tajalli Allah di situ. Karena bagi orang yang sudah ada tajalli Allah, nggak ada kekhawatiran buat mereka. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Nggak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Wajar ya, karena udah sepenuhnya berada dalam menyatu sama Allah Ta'ala. Nah, penyatuan itu yang sebenarnya kan diseru Rasul, para utusan Allah, dalam sebuah kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tuh terus harus sampai membentuk Baitullah. Agar hati kita hanya untuk Allah. Namanya juga Baitullah. Bukan baitu duit, bait apa, nggak boleh. Di dalam Ka'bah nggak, kosong. Nggak boleh ada apapun. Kecuali Allah. Karena itu harus tempat buat Allah. Di mana itu? Hati kita. Hadis kursi mengatakan, tidak memuatku, kata Allah Ta'ala, langitku, as-samawat, atau bumiku, kecuali qalb. Tuh, dan sebut langsung, qalb siapa? Tidak qalb setiap orang. Qalb hambaku yang mukmin. Begitu katanya. Jadi iman itu kunci. Sesuatu yang kita kayaknya, aku udah tahu iman. Kalau anak nanya gitu ya, umur 4 tahun, Mama apa itu iman? Coba bisa ngenerangin dengan bahasa anak 4 tahun.
Kadang kita udah merasa tahu gitu iman, tapi really gitu. Sekarang kalau ditanya, memang kamu sudah beriman? Nah, berani jawab apa? Apa tandanya? Karena nggak boleh sembarang, adalah di dalam surat Al-Hujurat tuh ayat 14 ada seorang badui lantang berkata, aku telah beriman. Yang menyanggah langsung Allah Ta'ala turun ayat. Katakanlah kamu baru aslama, baru berserah diri. Karena iman itu belum masuk ke dalam kolbmu. Coba bayangkan. Dia merasa sudah beriman, kan udah merasa sholat, mungkin kita yang udah merasa bolak-balik umroh, udah, waduh, sedekahnya miliaran ya, bikin masjid sana situ, sudah merasa beriman. Nah, siapa yang kemudian nanti ada tanda-tanda orang, kalau orang betul-betul dapat iman, yang iman berupa cahaya itu, berarti dia bisa mengidentifikasi amal soleh, gitu, and so on and so forth. Itu kajian di Serambi Suluk lah ya. Nah, kembali ke dasar-dasar Baitullah. Jadi kita tengah membangun dasar-dasar Baitullah, dan doanya pun mesti seperti yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Doa Rabbana gitu, terimalah persembahan kami. Ini sebuah adab. Jadi apapun yang kita lakukan harusnya sebuah persembahan pada Allah Ta'ala. Aduh, aku mau ngantor nih, Allah terima persembahanku. Nih aku masak nih, terima. Kita jarang ya ngomong gitu. Sekedar dalam hati aja. Ini untukmu ya Allah. Karena semestinya semua apapun, kalau kita cerdas ya, mau mengubah ini untuk akhirat kita, jadikan itu sebagai persembahan untuknya. Bukan untuk yang lain. Dan itu ya kadang-kadang yang mengubah, sahabat-sahabat. Sekedar sekian detik gerak dalam hati yang berkata, ya Allah tolong terima persembahan ini. Kita lagi nyetir dalam kemacetan, nih aku mesti nyampe ke sana. Tolong terima ini, aku persembahkan capek lelahku menerjang kemacetanku untukmu ya Allah. Wah, itu jadi bermakna besar. Sekedar doa ini, sahabat. Ya Rob, terimalah persembahan kami. Itu bisa mengubah dunia kita. Ini salah satu kunci untuk membina dasar-dasar Baitullah, bekal untuk mau haji umroh. Walaupun nggak haji umroh secara fisik, kita mesti secara mental, secara spiritual, secara jiwa, mesti harus sudah membangun ini. Jadi jadikan ayat ini sebagai doa dalam keseharian. Sesuatu yang berbisik saja di antara kita sama Allah. Malaikat kiri kanan nggak perlu tahu. Berbisik halus, ya Allah. Lagi sakit misalkan ya. Kan kita nggak minta kondisi seperti ini. Terbaring di atas ranjang. Bilang, ya Allah, aku persembahkan. Aku pengen sabar di sini. Aku terima. Ini persembahan untukmu, ya Allah. Dalam sepi, ngomong seperti itu. Lagi nangis ya, karena disakiti oleh seseorang. Sambil motong bawang. Jadi nangisnya nggak tahu double-double gitu kan. Sakit hati ya. Pengen marah ya. Pengen balas dendam mungkin. Tapi kita memilih untuk sabar dan memaafkan. Di titik itu kita bicara sama Allah, ya Allah, terimalah persembahanku ini. Aku mau maafkan. Wah, indah. Mungkin kita punya trauma tertentu terhadap orang tua, pasangan. But we have to let go. Gitu. Karena kita pengen kolb kita bersih. Selama masih ada dendam, kesuma, trauma, berarti kan ada berhala-berhala dalam kolb itu menghalangi. Dan Allah nggak bisa datang itu tajali. Kita nggak ada menyatu dengan dia. Boro-boro bisa tenang, ya kan? Kan tadi tanda dia bertajali nggak ada kekhawatiran dan tidak latahzan, tidak ada bersedih. Bersedih kan banyak aspeknya. Nah, berarti ada hal-hal yang belum dimaafkan, itu kita masih bersedih. Memang ekspresinya kayaknya marah gitu ya. Marah sama orang itu. Kita merasa dilakukan semena-mena, dilakukan tidak adil. But if we look deeper, kalau kita melihat lebih dalam, di balik ekspresi amarah, itu sebenarnya adalah underlying, ya, pada dasarnya adalah sebuah kedukaan yang sangat. It's a grief.
Jadi yang kita rasakan, kita venting seperti marah. Terus ini kita berduka atas segala sesuatu yang luput dari kita. Kita punya ekspektasi tertentu misal sama orang yang kita cintai. Dan mereka tidak melakukannya. Tentu kita berduka cita, sedih. Kadang cara kita mengekspresikan kesedihan itu dengan marah. Dan kita nggak sadar bahwa kita sedang bersedih. Kadang yang kita butuhkan as simple as hug. Sebuah pelukan hangat yang mengatakan, I know, I feel you. And then we let go. Dan pemahaman bahwa sebuah hal yang terjadi karena izin Allah kemudian membuat kita mundur gitu dari sebuah fenomena dan mencoba melihat hikmahnya apa. Karena kalau Allah kasih sesuatu dan diizinkan, mesti ada hikmahnya. Hikmah itu harus kita ambil sebagai sesuatu mutiara al-haq. Ingat timbangan di hari nanti hak. Nah, jadi satu ayat indah ini, doa yang indah dari Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Jadikan ini bagian dari zikir kita keseharian. Rabbana, ya Allah terima persembahanku ini. Apapun, masak, ya, naik sepeda, gitu ya, naik angkot, bolak-balik ngantar anak, capek ya, lagi ngelipet cucian, lagi nyetrika, ya Allah ini persembahan untukmu. Aduh indah. Jangan sepelekan hal-hal seperti itu. Kadang itu yang bisa mengubah dunia kita. Hal-hal yang halus itu justru yang mengubah. Itu yang bikin kok jadi lapang ya hati gitu ya. Ilmu masuk gitu, pemahaman mengalir. Tiba-tiba happy aja. You have to experience certain happiness ya. Ini tanda takwa. Kata Ibnu Arabi, orang tuh belum takwa kecuali dia bisa merasakan a taste gitu ya. Suatu pemberian yang tak terduga. Tak terduga tuh gini. Secara rasional, dari mana datangnya? Nggak ada sebab akibat, lo kok bisa? Contoh, ya yang gampang, secara hitung-hitungan nih, duitnya nggak cukup gitu ya. Tapi kok ada aja? Dari mana? Kadang-kadang ada rezeki tak terduga ngalir. Nah kayak gitu, satu. Itu hal yang bersifat materialistik. Tapi hal lain yang tidak terduga, contoh ya. Hari itu menurut kita kacau banget misalkan ya. Capek, sumpek gitu ya. Tapi ketika di jalan, kok tiba-tiba ada seperti hati itu hangat dipenuhi oleh kebahagiaan. Terus kita bisa bersiul-siul di tengah hujan, walaupun mendung, macet pula. Pokoknya nggak banget deh situasi sekitar kita. Tapi ada sebuah the infuse of happiness and somehow it's like gitu. Terus kita bisa hangat hati. Nah itu hal-hal yang tak terduga seperti itu. Dengan kesadaran bahwa ternyata untuk bahagia tuh nggak perlu sebab akibat. Kan hawa nafsu kita, akal bawah kita yang terbatas ini yang kemudian mengaitkan kebahagiaan dengan sebab akibat. Kalau aku lulus, aku pasti bahagia. Kalau aku punya rumah, aku pasti bahagia. Kalau aku nikah, aku pasti bahagia. And it's okay. Kita katanya a pursuit of happiness gitu ya. Silahkan. Tapi konsekuensinya, mau sampai kapan menunggu kita bahagia kalau selalu dalam mode in pursuit, mengejar. Namanya mengejar tuh belum nyampe kan berarti. While sementara kita bisa happy in any moment, in any second gitu. Tanpa perantara, tanpa sebab akibat. All we have to do, yang harus kita lakukan membuka channel hati kita ke Allah Ta'ala. Sang sumber kebahagiaan sejati. And that's it. Kita punya, we tap into the source ya. Kita memiliki akses kepada sumber kebahagiaan yang tak bertepi. Yang nggak perlu currency gitu, nggak perlu uang, nggak perlu apa kan. Sedih banget kita menggadaikan aku bahagia kalau, nah kalau nya nggak nyampe gimana? Apa selama penantian itu kita jadi less happy? Itu kan sedih banget. So kita didikte atau mendiktekan diri kita sendiri dengan sebuah persyaratan-persyaratan yang sebenarnya itu man-made gitu. Kita sendiri yang membuat itu. Kalau Allah selalu siap membuat kita, dan dia ingin kita bahagia setiap saat.
Nah, satu poin hari ini adalah tentang doa itu. Persembahkan apapun. Jangan lihat besar kecilnya. Kan besar kecil tuh di mata manusia, tapi kalau kata Allah yang dia lihat hatinya, ketakwaannya, ya Allah, ini untukmu. Sekedar berbisik itu. Ini ayatnya. Untuk membangun dasar-dasar Baitullah. Ya. Dan kemudian doanya, ya Rob kami, jadikan kami berdua orang-orang yang muslimah ini, yang tunduk. Coba muslimin, berserah diri, tunduk. Itu adalah karakteristik orang-orang yang haji gitu ya, umroh. Kalau mau mabrur, tunduk. Karena doanya begitu. Ini membangun dasar-dasar Baitullah. Tunduk tuh apa? Ya, kita punya rencana, boleh. Ya, dan harus bikin rencana. Supaya itu bagian dari ikhtiar dan mensyukuri kita punya pikiran ya, otak ini. Pakai untuk bikin plan. Tapi bukan untuk mendikte Tuhan bahwa plan saya yang lebih baik. Justru nanti kan kita akan melihat bahwa plan saya dengan plan Allah align nggak gitu. Karena kalau kita semakin align plannya, big opportunity, plan kita akan terkabul. Kalau masih jauh, itu menunjukkan rasa hati kita sama dia masih jauh. Nah, di situ kita istighfar banyak-banyak. Ternyata jauh gapnya. Nah, berserah diri adalah ketika apa yang kita inginkan tidak terjadi. Di situ innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Kita mungkin kehilangan sesuatu, kita mungkin you name it lah, hal-hal yang miss schedule, nggak dapat atau belum terlaksana. Di situ kita tunduk kepada pengaturan dia. Di antara tanda ketundukan lain adalah, nah ini yang agak tricky gitu ya. Ketika kita merespon keseharian, terutama hal-hal yang tidak kita sukai gitu. Kalau yang sukai mah nggak perlu dibahas. Mungkin ya lebih dibahasnya ke mesti bersyukur. Jangan besar kepala dan tinggi hati gitu. Tapi ketika kita menghadapi sebuah peristiwa yang menyakitkan, yang kita harus mengelus dada karena itu, bisa nggak tetap tunduk kepada dia dengan mentalitas bahwa lihat dianya, gitu. Jangan terpaku sama aktor di belakang itu. Jadi kalau kita cuman kesel sama orangnya, itu jadi kurang tunduk itu. Karena kita kan mesti lihat kenapa orang itu Allah izinkan berbuat seperti itu. Ketundukan itu membuat kita humble. Humble tuh makin mudah memaafkan orang. Karena kita melihat dia juga ya digerakkan oleh Allah seperti itu. It could have been us. Gitu. Nah yang menarik sahabat-sahabat, di ayat ini urutan dari berdoa ya. Jadi untuk membina dasar-dasar Baitullah ini, urutannya ada doa untuk ya Allah persembahkan ini, persembahan terimalah. Jadi ada adab di situ, mesti banyak-banyak zikir. Tolong terima ya Allah ini persembahan. Kemudian meminta untuk jadi hambanya yang muslim, tunduk. Dua itu syarat untuk ditunjuki tempat-tempat manasik. Jadi specific place for us. Ini terkait sama kajian Sulu kemarin nih tentang tempat-tempat tinggal gitu ya, kororo gitu ya. Itu manasik itu berkaitan dengan itu, tempat-tempat manasik, specific place, designated place, sesuatu yang Allah sudah desain buat kita. Nanti terkait dengan desain kehidupan kita, kenapa kita punya potensi ini itu, pinternya di bidang ini dan bodoh di bidang lain gitu ya, dimudahkan di bidang ini, dihambat di bidang lain. Itu bicara tentang tempat-tempat manasik. Dan itu hanya bisa diidentifikasi kalau kita biasa mempersembahkan hal buat Allah dan tunduk kepada pengaturannya. Nanti Allah tunjuki tempat-tempat manasiknya. Disitulah nanti taubatnya baru diterima. Coba panjangnya jalan untuk taubat. Ini Ibrahim alaihissalam sang nabi itu masih berdoa, terimalah taubat kami. Coba bayangkan. Jadi ini misteri taubat ya. Jadi bukan sekedar taubat itu kalau aku berdosa aku baru taubat. Enggak, semua karena kita sedang dalam jalan untuk taubat. Jadi dengan kata lain, taubat itu akan terkait dengan cara-cara manasik setiap orang. Sesuatu hal yang spesifik. Ini berkaitan sama
kajian suluk online kemarin tentang koror, sesuatu orbit diri. Itu tempat-tempat manasik kita. Semua akhirnya akan bicara tentang hal yang sama, bahwa kita hidup ini diberi kehidupan untuk mengerjakan satu hal spesifik. Temukan itu. Temukan apa itu kororonya. Apa itu tempat manasiknya. Itu salah satu seruan di haji. Jadi manasik bukan sekedar yang ada di sana. Kita pun harus menemukan tempat-tempat manasik. Kalau dalam kisah Rumi, itu dikisahkan tentang seorang Perdana Menteri mungkin ya, diutus oleh seorang raja ke sebuah tempat spesifik untuk membangun sebuah jembatan, katakanlah satu bangunan konstruksi itu tentu, karena saat itu sedang perang. Jadi sang raja yang melihat taktik, oh kita harus bangun jembatan ini untuk memudahkan supply chain dan lain sebagainya. So si menteri ini diutus dengan dibekali macam-macam, ada engineers, ada semua pekerja untuk membangun jembatan. Itu misinya, ya. Dan diutuslah dia, namanya perjalanan jauh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai ke sana karena dia terpukau oleh alam di sana. Dia lupa bahwa kemudian dia kan pertama nyampe sana harus bangun rumah dulu, ya kan, karena ingin nyaman. Jadi dia bangun rumah. Setelah bangun rumah dia pengen masjid, biar ada bangun masjid, biar ada olahraga, sports hall. Lupa-lupa. Jadi udah berbulan-bulan di sana, mestinya langsung bangun jembatan, dia sibuk membangun taman, membangun tempat rekreasi, semua yang bikin dia nyaman di sana. Setelah sekian bulan datanglah utusan dari sang raja bertanya. Tentu yang ditanya adalah mana jembatan yang sang raja suruh bangun, dan dia gelagapan. Sementara deadline sudah mau sampai. Kira-kira kalau kita jadi raja, walaupun dia berkilah misalkan, ya tapi kan aku udah membangun ini ya Allah. Ini taman nih, Taman Ria. Sudah membangun kolam renang, sudah membangun, pokoknya bangunan-bangunan indah. Sang raja tetap, aku minta kamu bangun jembatan kok. For a reason, gitu kan. Bisa diterima nggak argumennya? Tapi aku ini gitu, ngeles. Tetap aja. Itu buat kita, pelajarannya adalah, itu kita banget. Kita tuh disuruh melakukan satu hal yang berkaitan dengan potensi semua bekal-bekal yang Allah hadirkan dibawa sama kita tuh sejak lahir 120 hari udah dibekasi bekal semua. Dalam surat Al-Kahfi, bekal itu berupa ikan, ya, yang nanti ikannya hidup ketika di pertemuan dua lautan. Semua bicara hal yang sama tentang bekal yang harus hidup. Bekal itu untuk membangun sesuatu spesifik. Setiap orang tuh harus ada the one and only thing that God wants you to do in this world. Sebelum itu dikerjakan, kita nggak pernah mutmainah kembali. Itu kayak kita belum ngerjain PR, guru udah datang, gelagapan. Aduh, belum kerjain ini, belum dikerjain. Nggak pernah mutmainah. Nah itu. Seruan untuk ke Makomkol, membangun Baitullah, agar kita mengenal itu. Tempat manasiknya, mustaqorornya, ya, tempat kediamannya, di mana di situ rezekinya lahir batin ada. Dan itu sahabat-sahabat, that's yang kita minta saat sholat. Setiap kali ketika kita minta ihdinas syiratal mustaqim, ini bicara tentang tempat manasik, kita bicara tentang mustaqoror, tempat-tempat kediaman. Ya, semoga bisa direnungkan ya, bahwa artinya kita mesti melihat kalau itu semua sudah dibekali, ya, semua hal yang terjadi di penggal yang sudah terjadi, terutama 40 tahun pertama dalam kehidupan kita, itu sebenarnya sudah dikadar oleh sang penanam benih, ya Allah Ta'ala. Sudah diatur kelembabannya. Kenapa harus dari orang tua yang tipe begitu, ibu yang begini, bapak yang begini, kakak yang begini, adik yang begini, paman yang begini, tetangga yang begini. Semua memberikan influence, semua memberikan warna kepada jiwa itu untuk si jiwa bertumbuh. Setiap orang berbeda. Bahkan orang bayi kembar siam pun
berbeda. Walaupun tumbuh di household yang sama, tapi punya potensi yang berbeda. Jadi di surat Al-Baqarah 127 sampai 129 banyak kunci-kunci tentang mendirikan dasar-dasar Baitullah. Ya, kita lanjutkan sekarang melihat konstruksi dari Ka'bah. Nah, di Baitullah itu ada 4 rukun, 4 tiang. Ini membahas tentang rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syams, rukun Yamani. Ini berkaitan dengan 4 nabi yang masih hidup. Mereka menjaga 4 tiang ini. Rasulullah SAW mengatakan ada 4 nabi yang masih hidup, 2 di langit, 2 di bumi. Gitu. Jadi Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Nabi Ilyas atau Elia alaihissalam sama-sama diangkat ke langit. Nabi Khidir alaihissalam, ya, sama Nabi Idris alaihissalam. Itu adalah salah satu rahasia kenapa mereka masih dibuat hidup, karena menjaga 4 tiang agama ini supaya manusia beragama luar biasa gitu ya. Jadi ini yang berkaitan, Ibnu Arabi bicara banyak tentang ini. Kalau mau baca silahkan baca di Futuhat Makkiyah gitu ya. Ini berkaitan dengan perjalanan manusia sebenarnya. Ya, jadi semua tiang, makanya kita disuruh tawaf mengitari 4 tiang itu suatu perjalanan luar biasa. Jadi kenapa di Hajar Aswad ya kita berdoa tertentu itu semua punya simbol-simbol yang dalam gitu. Saya nggak akan membahas lebih dalam tentang ini karena agak ya mungkin butuh sesi khusus Mbak Dini kalau tentang ini. Tapi untuk mensyukuri kenapa nanti kalau tawaf gitu kita punya pemahaman lebih dalam tentang mengitari itu. Bagaimana Allah Ta'ala menjaga itu sampai 4 nabi tetap di-preserve gitu. Kita sungguh dalam hutang yang besar ya. Allah tuh udah jagain 4 nabi, terus 4 malaikat. Ya, orang mukmin tuh punya 4 malaikat, depan, belakang, kiri, kanan. Raqib, Atid, Hafazoh. Hafazoh tuh malaikat depan belakang yang tiap pagi sama sore, shift pagi naik, turun gitu ya di sore hari untuk membawa amal-amal. Nah, ini yang kemudian kita kaitkan dengan hadis Rasulullah yang membuat Mu'adz bin Jabal menangis tentang 7 malaikat penjaga 7 langit. Nah, ini berkaitan semua tentang itu. Nah, jadi kalau kita lihat konstelasi Baitullah, ya, karena 4 tiang berkaitan juga dengan 4 malaikat, itu sebenarnya kalau kita tawaf 7 keliling, kita sedang mi'raj ke langit ke-7. Samalah dengan sa'i, itu ada sama juga 7 kali gitu ya. Kenapa harus bolak-balik antara Safa dan Marwah? Sebuah simbol juga itu. Bahwa nah ini dalam suluk itu nggak ada instan proses itu. Jadi gimana kalau saya ingin mengenali kodrat diri? Ya harus berjalan, harus bersuluk, harus jadi salik. Berjalan, dan perjalanannya itu nggak cuma 1 putaran, 7 putaran minimal. Dalam kisah Musa alaihissalam, perjalanan itu dikuantifikasi dengan berguru itu dengan Syuaib alaihissalam ya, 8 sampai 10 tahun lamanya. Coba. Di hitungan Jawa kita kenal windu ya, 8 tahun. Seminimalnya bersuluk kalau mau kayak ini ya serius 8 tahun. Sampai ke Baitullah terbentuk gitu. Itu pun 8 tahun yang harus konsentrasi betul gitu ya. Dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nah, jadi ini berkaitan dengan konstelasi Baitullah. Nanti ada kaitannya dengan, kita sudah bahas tentang miqat, batas-batas luar, itu pun sudah sebuah stage. Kita mau masuk ke tanah haram. Gitu. Jadi detail haji itu suluk banget ya beneran. Gitu. Ini sebuah simbol-simbol perjalanan ke dalam diri sebenarnya. Jadi kalau harus ada kalimat jihad yang paling afdol adalah menjadi haji mabrur, itu bukan sekedar kita ke sana,
itu bagus ya kan, tapi jangan sampai sekedar ritual saja tapi tidak membawa kita menuju kedekatan sama Allah Ta'ala gitu. Karena nanti yang diukur adalah oke, haji mabrur sudah siratal mustaqim belum? Kan tiap hari minta siratal mustaqim. Setidaknya kemabrurannya diukur dari dia harusnya jadi solihin. Karena cuma ada 4 golongan yang ada siratal mustaqim. Kata Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 69. Kenapa? Karena siratal mustaqim dalam Al-Fatihah dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Surat An-Nisa 69 mengatakan siapa itu golongan yang diberi nikmat? Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solihin, as-solihin. Nah itu. Jadi seminimalnya mesti masuk ke as-solihin. Ya. Oke. Sekarang aspek lain tentang Baitullah. Ada ayat begini, dari manapun engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, maksudnya apa? Gitu. Masa kita jalan wajah ke sana gitu terus jalan mundur? Kan nggak begitu kan? Wajah hati kemudian. Jadi apapun yang kita lakukan, pandangan wajah hati kita ke sana. Apa itu di Baitul Haram? Ya Baitullah. Tadi itu tadi yang kita bicara dari awal, membangun dasar-dasar Baitullah. Apapun yang kita lakukan, persembahkan itu untuk Allah. Tapi berbisiklah, jangan diam. Karena itu Allah ingin dengar. Itu tadi, silahkan mau ngapain aja, bismillah. Makanya niat itu penting. Bismillah, sebelum ganti popok, bismillah. Ini untukmu ya Allah. Bismillah. Lagi dengerin, lagi mau meeting lah, bismillah untukmu ya Allah. Masuk kantor, sebelum buka laptop, sebelum start, bismillah dulu. Ini untukmu ya Allah. Ya. Sebelum kita pusing ngerjain laporan tahunan, isi pajak, bismillah. Ini untukmu ya Allah. Kan jadi beda tuh melakukannya. Sebelum kita ke pasar, ke mall, ya, sebelum kita memutuskan beli ini itu bismillah dulu. Ini THR mau keluar nih misalnya atau udah keluar mungkin. Sebelum kita belanja gitu, bismillah dulu ya Allah. Ini untukmu, saya ingin beli ini itu tuh untukmu, tolong dipandu. Indah kan hidup seperti itu. Nah, kalau sering begitu, zikron kathiron namanya. Sering dipanggil Allah. Datang. Karena makin bersih hatinya, makin bergaung gitu. Jadi masjid itu. Jadi tempat sujud, masjid itu. Tempat di mana kita sujud. Harusnya hati kita tempat kita sujud. Sujud itu kan sebuah posisi paling dekat. Katanya gitu kan. Paling dekat posisi seorang hamba sama Allah tuh saat sujud. Nah, kedekatan itu yang kita mau sasar. Jangan sampai sujud secara fisik tapi hati jauh. Jadi kita nggak sujud sebenarnya. Karena yang dilihat kan hati. Sama lah kita sama pasangan, mau sama anak, mau sama siapa. Yang all it's matter itu hati, bener nggak? Kalau segala sesuatu dilakukan dari hati itu kerasa kok sama kita. Ya. Walaupun pasangan kita cuma di sebelah nggak ngapain atau memberikan sesuatu yang biasa-biasa banget dalam tapi dilakukan dengan hati itu keras. Sama Allah juga begitu. Allah lakukan walaupun apa namanya infak sedekahnya nggak seberapa tapi dia lakukan itu dengan hati. Walaupun amalannya ya begitu-begitu aja tapi dia lakukan hatinya disertakan. Dia lihat itu. Jadi ini masalah la ilaha illallah, masalah pembangunan Baitullah, haji itu kenapa diseru mesti ke sana. Salat pun ngadep ke sana, semua tentang Baitullah. Supaya Allah hadir di setiap saat, mestinya gitu. Idealnya di setiap nafas, di setiap detak jantung, di setiap saat. Cuma kita banyak lupanya. Al-ghafilun, kita tuh banyak lupa. Kalau nggak lupa ya sesat ya dolin gitu kan. Itu kan Siratal Mustaqim. Di luar Siratal Mustaqim tuh kalau nggak dimurkai, sesat gitu. Nah, jadi itu kaitan antara membangun Baitullah dimanapun engkau keluar, apapun yang kita lakukan, hadapkan pandangan hati kita, wajah hati kita sama Allah Ta'ala. Gitu. Iya, coba kita lihat lagi ayatnya. Jadi berkaitan dengan ini ada 2 Baitullah sebenarnya kan. Jadi Baitullah yang ada di Mekah secara fisik, ya. Kalau
3 mungkin ya, 1 Baitul Ma'mur yang ada di atas tuh, di alam malakut. Yang malaikat naik turun, dan kalau masuk nggak keluar lagi gitu kan, segede apa tuh, Baitul. Terus ada Baitullah dalam diri, itu. Nanti makanya berkaitan dengan, kan ini yang membangun Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ingat bahwa peristiwa kurban itu pun berkaitan dengan kisah Ismail alaihissalam. Jadi memang artinya nanti berkaitan dengan ibadah kurban ya, nanti Idul Adha. Ini berkaitan dengan membangun Baitullah. Nggak mungkin Baitullah itu terbangun kalau kita nggak ada pengorbanan dalam kehidupan. Kenapa mesti berkorban? That's what a lover do. Dia pengen melihat cinta kita. Gitu. Kalau pencinta itu ya nggak hitungan. Duh, duit tinggal 10.000, tapi kan pengen raktir, keluarin gitu. Nggak itu. Mulai kita sayang anak ya, duit cuma segini, tapi pengen nyenengin anak. Coba. Itu saya, ini ada tanteku nih. Dulu saya jagain toko, beliau tuh punya toko baby shop ya, pakaian-pakaian bayi gitu ya, di Bandung. Waktu kuliah, karena itu lebaran kan, employee-nya pada mudik, nah aku bagian jaga toko gitu. Aku terkesan ya, ini kisah seorang bapak ya. Bapak itu gendong anaknya yang umur 2 tahun, perempuan. Kumo gitu ya, dari pakaiannya, dari apa, turun dari angkot, kelihatan. Dia ingin memberikan topi, beli topi buat anaknya. Dulu ya kalau nggak salah itu 40.000, itu mahal buat dia. Uangnya dong ribuan, diulul-ulul, aku sampai nangis, nggak tega gitu nerimanya, pengennya dikasihin gitu ya. Rasa sayang sang bapak itu sama anaknya. Mungkin itu baru gajian atau mungkin dia pengemudi beca, we don't know, tapi dia 40.000 itu kan besar, harus narik berapa orang untuk dapat 40.000 buat anaknya. Makanya Rasulullah tuh menggambarkan ya, kasih sayang Allah sama kita sedekat-dekatnya itu digambarkan begini. Pengen tahu rasa sayang Allah sama kita? Gini. Pernah lihat seorang ibu menyusui anaknya? Ya kita ibu-ibu ya. Ketika baru lahir tuh si anak tuh ngelihat, terus lagi nyusuin, terus kita saling memandang itu, oh, kita memandang anak kita dengan rasa penuh sayang, ingin melindungi, ingin membahagiakan gitu ya. Nah, kata Rasulullah, Allah rasa sayangnya jauh melebihi rasa sayang ibu itu sama anaknya. Mungkin jauh melebihi rasa sayang bapak itu yang ingin memberikan topi buat anaknya. Jauh. Itu yang kadang kita nggak nangkep. Banyak ngeluh, aku udah berdoa tapi kok nggak dikabulkan? Kata Allah, lah kalau aku kabulkan nih kamu bakal begini. Ngerti kan? Dia sayang banget sama kita soalnya. Bahkan di balik penahanan doa, pengabulan doa, tidak, itu untuk ingin beri yang lebih baik dibanding sekedar apa yang kita minta. Nah, kalau kita nggak bersuluk ya, kalau kita nggak hidup selamanya dalam azab gitu, dalam arti itu yang Allah bilang dalam Al-Quran ya, surat 10 ayat 100. Kalau la yaqilun, kalau qalbnya tidak dipakai untuk membaca, untuk berakal, membaca situasi, udah rasa sengsara terus hidup tuh. Wah, gitu terus ya nggak berubah lah, kan jadi nggak kebaca pengaturan Allah tuh. Sementara dia yang kata Rasulullah itu tuh jauh lebih sayang, cinta banget sama kita. Kita sering nggak merasakan. Sama lah dulu kayak puber-puber tuh anak, kalau kita kalau masih kecil tuh kan suka apa yang orang tua kita larang itu kan sebenarnya karena kasih sayang mereka sama kita. Cuma pada saat itu karena akal kita masih belum, ya namanya juga anak puber ya, marah-marah gitu, "Mam, aku dilarang gini gitu-gitu." Nggak ngerti. Nanti kalau udah gede baru ngerti, oh ternyata mamaku tuh sayang banget sama aku. Makanya aku disuruh gini-gini. Nah, pengertian tuh kadang nanti kalau akalnya udah tumbuh, sama kita pun begitu. Kalau akalnya masih cupek, wah nggak dapet tuh, nggak keterima. Makanya ini kawah canda di muka dunia ini untuk menumbuhkan akal sebenarnya.
Jadi dalam surat An-Nur ayat 35 itu Allah Ta'ala bicara tentang ada namanya sajarah. Ada pohon, the olive tree, pohon zaitun namanya. Dia tidak tumbuh di timur, tidak pula di barat. Timur adalah aspek alam Jabarut, karena matahari terbit dari situ. Matahari itu simbol Ruhul Kudus, dari ruh Jabarut. Barat adalah aspek mulk, alammu. Jadi sesuatu yang bukan di Jabarut dan bukan di mulk itu di mana? Di malakut, yaitu jiwa kita. Jadi harus ada tumbuh akalnya. Hanya dengan begitu kita bisa ma'rifatullah. Hanya dengan begitu kita bisa ma'rifat. Sebelum ma'rifatullah, mengenal diri. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal sang Rob. Mengenal diri itu diantaranya adalah, oh iya, ini tuh yang terbaik ya, aku dapat orang tua seperti itu. Sampai kita mesti bilang seperti dalam Ali Imran 190 tentang 191 juga tentang ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ini enggak batil, bener. Bener nih desain kau tuh yang terbaik. Sebelum itu terucap dengan penuh kesadaran, kita belum nyampe pemahaman ke sana. Berarti kita masih struggle. Sebenarnya belum nerima banget. Nah itu kalau udah menerima banget, ucapan yang keluar adalah itu. Kesaksian bahwa ini hak. Bahkan dalam perkara seseorang menzolimi kita. Kenapa dibuat seperti itu? Oh, ternyata ada aspek egoku yang harus runtuh hanya dengan caranya adalah dengan membuat seseorang menzolimi kita. Itu egoku kena gitu. Misal, itu kemelekatanku dikelotokin di situ, diruntuhkan. Ketika itu terjadi, you name it, hal-hal yang mungkin masih pedih buat kita untuk dikenang, atau sampai saat ini masih kita jalani. Sebelum kita menerima dengan tauan, dengan sukacita, ya, dalam surat Fusilat, maka langit tidak akan terkembang. Langit tidak terkembang tuh kolb nggak akan terbentuk. Baitullah jauh dari pasang. Itu kira-kira. Jadi harus bersih gitu ya, sampai nanti ada ma'raf, ya wukuf di Arafah. Arafah juga namanya padang ma'rifat ya, pengenalan Allah. Jadi semua adalah untuk makin mengenal dia. Oh, dia adil ya, dia mah adil. Tapi kita harus mengenal ketidakadilan dulu sebenarnya, sampai harus mengenal adil. Sama seperti halnya kita mengenal kegelapan dulu, sampai kemudian kita mengidentifikasi itu cahaya. Karena kalau semua berwujud cahaya, semua buta. Makanya kita dibuat hidup di alam kegelapan. Di sini Twilight Zone, semua berwujud kegelapan untuk menghargai setitik cahaya. Wallahu alam. Ayo kita buka diskusi. Silakan. Iya, Toko Putri, Mbak. Iya, siang soalnya dulu. Iya, tahu gitu di Mbak Uti ini. Iya, waktu di Toko Putri ada pengalaman itu, ada bapak-bapak datang. Kayaknya bilang waktu itu, cuma udah kejadian ya waktu itu. Ya, ya Mbak Uti, gitu. Silakan Mbak Dini, Mbak Ari, Mas Aiman ya. Gimana nih hari Oh, ini? ya Yang membawa Allah. ada sebuah kesadaran baru atau bagaimana? Atau pusing? Benar-benar, benar-benar ayat itu ya, Hmm, ayat yang menunjukkan itu ayat yang aku udah lama hafal, tetapi benar-benar pemahaman maknanya itu baru hari ini, bahwa itu membangun, Alhamdulillah. tunjukkanlah pada kami, manasiknya itu ya, tempat-tempat itu, Qororoh itu yang oh my God, padat banget hari ini. Dan hari ini sekali lagi mengunyah 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 takdir, eee tapi alhamdulillah, dan begitu, pukulannya datang sekali set gitu, aku udah alhamdulillah gitu ya. Walaupun itu something yang Hmm, wow gitu, something yang, membuat aku agak ini ya, apa namanya, bergetar gitu sebetulnya gitu. Tapi, oh ini ya, dan tadi Tetesa bilang bahwa untuk membangun,
Baitullah itu perlu pengorbanan ya, Teh, ya? Absolutely, ya. Teteh? Seperti Ibrahim alaihissalam. Iya, 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 iya. kenapa? Pengorbanan itu Putus-putus. artinya Heeh. saya putus-putus ya, Teh? Sekarang udah nyambung-nyambung, ya. Oh, oke. Jadi pengorbanan itu Mhm. dalam artian itu, ujian-ujian yang Tuhan, berikan pada kita itu ya, Teh, ya? Pasti terkait dengan itu. Sesuatu amar, sesuatu hal yang Allah hadirkan di semesta kita. Ya, Mmm, jadi yang disembelih itu aspek dalam diri kita sebenarnya, lewat orang oh, lain. lewat orang lain Oke, ya, Teh, kita ya? berkorban secara fisik, yes, oke, ya. Iya, iya. Makanya kadang-kadang kita gini, kalau anak nakal, kasih korban buat dia, misalnya yang kita mau minta sama Allah, ini ya Allah sembelih amarahnya, gitu ya, dengan perantaraan korban ini. Di surat lain ada tentang itu. Jadi eh, seperti kita berdoa gitu tentang itu. Jadi ada amarah yang harus disembelih gitu. Nah, secara fisik itu dimanifestasikan dengan kita menyembelih juga. Jadi ada indah ya. Jadi kayak sholat ya, kita nggak bisa cuma bilang sholat itu di hati aja. Enggak, fisik harus harus sujud. Kepala ini harus menyentuh tanah. Itu indahnya karena kita membawa setiap sel, setiap elemen jasad kita untuk ikut sholat. Sama, binatang-binatang itu menjadikan wasilah perantaraan buat kita untuk sebuah peribadatan, kan indah. Ada kisah ya, ketika temen mau nyembelih binatang tertentu ya, dengan ada karakter tertentu, ini kata orang yang nyembelihnya, itu amarahnya gede banget, oh itu kan. Jadi berkaitan tuh antara niat ya ini mau menyembelih apa dengan kondisi si binatang itu, katanya begitu. Jadi itu testimoni orang yang menyembelih. Bahkan dikatakan kalau bisa, kalau mampu ya, sembelih sendiri, pakai ya kita sendiri pakai tangan kalau kalau bisa. Karena itu ada sebuah ya ya it's part of the ritual gitu. Ya, walau alam. Untuk yang kurban itu, Teh, itu harus, nanti pada saat hari raya kurban atau, eee eee, bisa pada waktu lain juga gitu ya, Teh? Sepemahaman saya bisa juga di waktu lain. Karena seperti halnya akikah juga kan tidak hanya Heeh. di saat Oh, kurban. jadi tapi memang diniatkan untuk, Diniatkan untuk eee itu iya, iya, iya. gitu. Oke. Nah, Oke. ya. Wow, banyak sekali yang, ini insight baru gitu, tentang haji dan umroh gitu ya, tentang 4 yang dijaga. Itu kayaknya memang harus perlu sesi khusus itu ya. Bagaimana Iya. Tuhan menjaga, ada Nabi Idris, ada, Iya, apa arti oh, tiang risalah, apa walayah? Walayah itu berkaitan dengan tempat manasik itu. Terus semua itu bicara tentang hal yang satu luar biasa ya. Berkali-kali sebenarnya dalam decoding. Di ayat lain, surat Al-Ahqaf, Mbak Nini ya, iya, iya. doa 40 tahun. Itu satu-satunya doa yang berkaitan dengan usia. Itu misteri tuh, kenapa 40 tahun? Gitu ya. Kan Mhm. doanya begitu. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, kan minta pertama yang disyukuri adalah orang tua tuh kan, berkaitan sama orang tua. Itu berkaitan dengan eh, tempat kita bertolak gitu loh. Tempat benih kita ditanam itu orang tua kita. Disyukuri itu. Itu usia 40 tahun. Makanya harus selesai itu semua konflik-konflik pribadi sama orang tua. Harus lurus, harus bersih. Harus tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan trauma, tidak menyimpan prasangka ini itu. Sebelum itu terjadi, nggak pernah kita bisa mensyukuri. Karena doanya an ashkura nikmatakalati, nikmat yang diberikan kepada orang tua lewat orang tua. Nikmat itu by definition nih, kadang kita suka salah definisi. Nikmat itu bukan sesuatu hal yang enak-enak aja. Karena pengaturan dia itu day and night, kadang siang, kadang malam, kadang raining, kadang hujan, kadang panas. Kan kita kadang suka memilih pengennya hari yang terik aja, padahal kalau terik terus nggak ada hujan mati dong, bener nggak? Terus hujan terus banjir. Jadi Allah ngatur.
Ya, nggak selamanya orang tua kita membelai kita, kadang dijewer, ya mungkin kadang mengucapkan kata-kata. Itu pun bagian dari pengaturannya. Sebenarnya kalau kita lihat, something to toughen us up gitu supaya kita kuat. Kan Mbak Dini tahu ini dokter anak ya. Kalau anak dijaga betul, nggak boleh kotor, in a bubble ya kan. Ada kasusnya kan, nggak boleh ini, semua pakai desinfektan. Dia tumbuh jadi banyak alergi ya kan, karena imunitasnya nggak develop gitu. Dia nggak biasa sakit, itu bagian dari development of children. Oh, ini Mbak Dini yang bisa nerangin ya. Imun system and so on and so forth gitu. Nah, kita juga sama. Jiwa kita kalau terlalu diprotek, semua baik-baik aja. Kan ada kisahnya tuh yang nanti jadi Siddhartha Gautama tuh. Dia itu sama bapaknya disimpan karena dia dipersiapkan jadi the future king, nggak boleh melihat hal yang jelek supaya dia jadi dia dikungkung di istana, nggak boleh kemana-mana, dan semua yang ada di sana dikondisikan semua baik, semua bersih, semua wangi, semua, sampai suatu saat accidentally dia naik ke benteng dan melihat fenomena ada orang tua, ada lemah, ada yang sakit, ada yang hal itu dia tidak dapat di lingkungan istana. Wah, ada fenomena orang yang sakit, orang yang miskin, ada yang nggak ada tuh di dictionary-nya dia growing up. But it's part of life. Bagian dari kehidupan adalah menerima kekalahan, kesakitan, keterpurukan, kesepian, ya, kesulitan, you name it. Itu bagian yang mengkonstriksi. Kalau jantung tuh lagi konstriksi. Konstriksi itu ya, kalau lagi melahirkan, coba kontraksi. Wah, sakitnya minta ampun. Itu lagi kontraksi. Tapi kalau nggak kontraksi, nggak keluar tuh bayinya. Mesti disesar. Jadi kita kadang nggak paham dalam kontraksi kehidupan. Itu ada sebuah hal yang harus dilahirkan di situ. Yang kita lihat rasa sakitnya. Kita nggak lihat apa yang terlahir dari itu. Ya, jadi usia 40 tahun, itu doanya Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati, mencukuri nikmat ya pengaturan yang diberikan via orang tua kita. Dan nah ini ada di kode ini. Dia minta wan a'mala solihan tardo, amal soleh yang engkau ridhoi. Ini bicara tentang manasik, ini bicara tentang kororo, ini bicara tentang walaya, ini bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang hal yang sama. Amal soleh yang itu, yang dalam kisah Rumi itu jembatan yang harus dibangun. Kita mesti mengidentifikasi amal soleh yang paling dia ridhoi. Spesifik untuk kita. Sebelum meninggal, semoga kita bisa menjalankan itu. Satu hal, the only thing yang Allah pengen kita lakukan di bumi ini. Temukan itu. Mbak Dina, silakan, sedang angkat tangan. Ini twins sangat kompaknya. Ya, silakan. Iya, Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mekah hari ini? Di sini mendung. Wah, luar biasa. Jadi ya, Teh, ini Iya. kan malam, insya Allah nanti tuh Oh, kalau yang Masya Mekah nih kan Allah. malam Amin. 27 ya. Iya, 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 Jadi terjaga semoga. Teh, itu yang namanya gelombang orang yang memasuki Masjidil Haram itu Ya dari Allah. jam 8 pagi. Masya Allah. 8 Masya pagi, Teteh, itu sudah berduyun-duyun memenuhi sampai duduk aja kita tuh eh, nggak bisa bergerak ya, sempit gitu. Saking Allah. orang mau, ya Allah. Dan ini Sama itu. bertepatan juga dengan sholat Jumat ya. Jadi kan Ya. jadi tuh eh, begitulah. Ini doanya di ayat ini. Jadi Allah padahal terima nanti persembahan malam. kami gitu ya. Oh, Pun iya ya Allah, membokong Masya orang gitu ya Allah, terima Allah. persembahan. Jangan kesel, terima persembahan kami gitu ya. Benar-benar Teh. Dan dari situ itu justru terbuka pintu-pintu kesempatan kita untuk ini. Barusan tuh kan saking nggak tahu ada jemaah dari negara lain gitu ya, saking mungkin masuk udah desek-desekan gitu ya bawa anak, terus anaknya ketiduran kan ini di dalam ini kan ada bagian yang AC-nya dingin banget. Hmm. Kok kebetulan saya tuh bawa selimut memang untuk persiapan nanti malam sama sweater. Terus dia nanya, ada selimut nggak?
Alhamdulillah, saya memberikannya dengan senang hati. Saya kasih selimut saya sama sweater saya. Ya Allah, saya dikasih Alhamdulillah, kesempatan sama alhamdulillah. Allah Ya, untuk ya, ya, ya. iya. Siapa tahu malaikat ternyata ya. Nah, ini teh terkait sama yang subhanallah. Ya Allah, iya ya teh. Kan ada beberapa nabi dan malaikat yang Hadir. Iya. berkeliling-keliling di sini ya teh. Masya Allah, ya Allah. Teh nanya kalau yang 40 tahun itu teh. Saya saya itu 40 tahun memang mengalami kejadian yang besar teh. Yes, ya. Mengalami kejadian yang Gimana? besar. Apa tuh? Saya saya mengalami divorce dengan Hmm. mantan suami saya. Hmm. Itu di usia 40 teh. Hmm. Dan pada beberapa kajian eh, kajian itu saya itu sempat sempat mencoba mencari hikmahnya begitu teh. Karena karena tapi kemudian ada terkait dengan juga yang hari ini kan sebenarnya itu kororoh. Amal apa sebenarnya, jembatan apa sebenarnya yang Allah itu mau gitu kita buat gitu kan ya teh ya. Sejauh ini tuh yang saya dapatkan dari peristiwa itu adalah eh, dulu tuh saya seperti apa ya me- kalau rezeki kan ya karirnya bagus, dia karirnya bagus, terus ini kan seperti mencukupi keluarga, kemudian begitu ya. Nah, mungkin saya berpikir saya seperti mengilahkan dia ya untuk urusan rezeki gitu. Jadi kayaknya kayaknya itu kayak tergantung gitu sama dia gitu. Ah, terus saya lupa gitu kalau bahwa rezeki itu yang ngasih kan Allah gitu. Iya. Lupa untuk apa namanya mengingat hal tersebut dan bergantung pada dia sehingga untuk menghilangkan ilah-ilah yang lain itu di dalam hati saya ya Allah kejadian itu akhirnya saya ya apa namanya itu kesadaran itu saya dapat baru-baru aja gitu teh baru-baru aja ngikuti kajian teteh terus ini kenapa ya gitu ya oh iya la ilaha illallah Allah kan nggak mau kalau ada ilah lain dalam hati kita itu hanya dia gitu kan ya tentunya mungkin eh, ada beberapa hikmah-hikmah yang lain gitu. Iya. Iya. Alhamdulillah saya membesarkan anak-anak itu memang memang apa namanya saya sendiri gitu teh. Ya Allah juga pas ya Allah pastinya gitu ya teh ya. Allah pastinya gitu. Tapi itu seperti memberikan saya jadi terbuka juga waktu saya menikah kan saya sempat resign gitu. Nah, kemudian setelah saya divorce mau nggak mau saya harus kembali lagi bekerja kan untuk menafkahi anak-anak gitu, membesarkan anak-anak gitu. Dan Iya. dan memang saya merasa niatnya bekerja itu memang ya nggak macem-macem gitu teh, nggak yang nggak udah nggak ngomong karir apa enggak gitu. Ya saya cari nafkah untuk anak-anak untuk membesarkan mereka gitu. Nah ini Iya. sekarang anak-anak udah gede lagi gitu teh. Nah terus sekarang Fase saya lagi baru. nyari lagi iya fase baru. Ini apa ya yang Allah mau ini gitu apa namanya Persis. begitu. Betul. Iya. Iya. Masya Allah. Ya, ya, ya. Itu pertanyaan itu yang harus berbisik kita tadi ya. Ya Allah, apa yang kau kehendaki dari aku? Itu dari hari ke hari, dari tiap sholat ke sholat. Itu sebenarnya yang kita minta di Siratul Mustaqim. Jalan di mana engkau berada. Apa yang harus kulakukan supaya aku bisa bertemu senantiasa kontak denganmu gitu. Karena aku tidak mau berpisah denganmu ya Allah. Gitu. Jadi itu yang kita minta Siratul Mustaqim, suatu kedekatan gitu ya. Makanya di suluk itu ada yang disebut dengan sir. Sir itu hal yang halus ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, apa itu ikhlas? Nggak bisa jawab,
beliau kemudian bertanya sama Jibril. Jibril tuh kan udah kayak sohib banget, tiap hari datang. Makanya di surat Al-Kahfi ketika ada yang nanya, ya para Quraisy bertanya 3 hal itu, Rasulullah nggak bilang insya Allah besok aku kasih jawabannya, karena biasanya Jibril datang ngasih jawaban. Lalu 15 hari nggak datang. Itu kisah lain di surat Al-Kahfi. Ini menggambarkan Jibril alaihissalam sama Rasulullah tuh deket banget. Nanya ke sama Jibril, kata Jibril, aku juga nggak tahu. Aku tanya ya, konsul, naik ke atas. Allah Ta'ala yang mengatakan, itu rahasia antara aku dengan hamba-hamba yang kucintai. Jadi, saking nggak ada definisinya, jadi rahasia itu adalah hati orang nggak bisa meraba hati seseorang. Makanya kita nggak boleh judging orang. Penampilan apapun yang kita nggak pernah tahu. Story behind itu nggak pernah tahu. Mending hati kita bersih, nggak usah kok gitu ya gitu. Apalagi menggibahkan, wah itu repot. Kita nggak pernah tahu the story behind it gitu. Ada sama seorang sufi nampak bawa botol minuman keras. Ada seorang murid yang melihat, kok dia bawa bir bintang, mungkin zaman sekarang gitu bir bintang. Langsung ngambil kesimpulan, ternyata dia minum alkohol. Yang dia nggak tahu, dia tuh ngambil bir itu dari seseorang untuk mau dibuang. Nah itu kan kita nggak pernah tahu the whole story of someone. Yang kita lihat, kok dia selingkuh ya misalnya, suka pembicaraan gosip-gosip gitu. Yang kita nggak tahu the whole story gitu. So don't judge. Who are we to judge gitu? Siapa kita yang mau bisa, kita nggak pernah tahu keseluruhan kisah seseorang. Kenapa dia sampai terjungkir di satu sisi? Udahlah, it could have been us. Rasulullah kok bilang begitu. Ada hadisnya ngeri ya. Kalau kita melihat keburukan seseorang, terus kemudian ya kita membincangkan, jadi mengutuk, itu dia nggak akan meninggal sebelum mengalami hal yang sama dengan orang itu. Dosa yang sama dia harus jalani. Kenapa? Karena dosanya adalah dia mengutuk takdir Allah, sebuah nikmat, sebuah pengaturan yang Allah tetapkan pada seseorang. Dan dia kemudian mengutuk dengan judging, wah jelek banget itu. Wah, kata Allah, lu rasain ya. Gitu loh kira-kira. Lu rasain sebelum mati, and then you know how it feels gitu. Nah, itu istighfar betul, beneran. Jangan sampai kita, misalnya kita kesel banget, ada yang korupsi, iya, tapi jangan ngutuk orang dalam hati, beda tuh mengutuk dan kemudian seeking for justice gitu. Di situ ada hal yang, ya kutukan itu berupa kekesalan sama seseorang. Nah, bicara tentang Ibrahim alaihissalam, bicara tentang kurban, itu kan ceritanya gara-garanya sebelumnya ketika Ibrahim alaihissalam dimi'rajkan ke 7 langit, dia melihat hal-hal yang terjadi di umat-umat sebelumnya. Ada sebuah umat yang melakukan sebuah kekejian yang luar biasa. It didn't tell. Riwayat itu tidak mengatakan apa yang mereka lakukan. Tapi sedemikian rupa sampai Ibrahim alaihissalam keluar kata-kata, ya Allah, timpakan azab kepada mereka. Dengan kata lain, bunuh mereka semua. Saking, this is too much gitu. Yang mereka lakukan tuh luar biasa mengerikan. Udah bunuh aja. Itu waktu merah. It didn't happen. Yang terjadi adalah Ibrahim sekian tahun menunggu kedatangan Ismail, putra yang dijanjikan. Begitu dapat bayi lucu, ya, sangat dicintai, turun mimpi harus menyembelih. Di awal-awal, mungkin ini adalah kiasan saja. Jadi yang beliau sembelih adalah unta-unta. 2 kali muncul lagi, 3 kali muncul lagi mimpi yang sama. Akhirnya kata Allah, ya memang harus menyembelih. Di detik ketika mau disembelih, Ibrahim alaihissalam berteriak sama Allah, ya Allah, ini kan putraku yang aku sayangi. Terus Allah bilang, nah, ingat nggak dulu waktu ketika Mi'raj kamu minta mengazab suatu kaum? Mereka adalah umatku yang aku cintai. Sama. Di situ kan kemudian nggak jadi, memang nggak tidak menyembelih Ismail, diganti dengan kurban. Tapi kemudian hati-hati ya, the act of judging itu bisa menuai di kita. Itu terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Itu di antara kisah-kisah di balik
kurban. Gitu. Terus tadi apa Mbak Dina? Ya. Jadi tentang jodoh pun ya, misalkan hal-hal. Ini terkait Masjid Ibrahim. Lu harus luar biasa ya kasus Ibrahim dan Ismail ini. Setelah lahir, udah dewasa. Jadi lahir bayi disimpan di gurun. Nggak ketemu bertahun-tahun. Ya, datang-datang membawa berita harus disembelih. Coba. Kalau jadi ibunya tuh gimana perasaannya? Datang nggak pernah, datang membawa sebuah perintah. Ini luar biasa, hal yang banyak, hikmah yang besar di antara hubungan antara Ibrahim dan Ismail. Nah, ini setelah sekian tahun terjadi episode korban, Ibrahim sudah tumbuh menjadi dewasa, sudah menikah dengan seseorang, datang lagi. Ismail sudah tumbuh menjadi dewasa, menikah dengan orang. Bapaknya datang lagi. Tentu ya, kalau Ibrahim namanya juga Nabi, datang tuh dengan perintah Allah, nggak iseng. Datang masuk ke rumahnya Ismail. Ismail lagi tidak ada. Istrinya ada di sana. Dia melihat istrinya. Terus katakan pada Ismail, aku baru saja datang, dan titip pesan buat dia untuk mengganti daun pintunya. Apa itu daun pintunya? Istrinya hanya menyampaikan itu sama Ismail. Dan Ismail karena punya pengetahuan tentang, ngerti bahwa dia harus menceraikan istrinya. Coba bayangin. Bayi disimpan di tanah yang gersang. Waktu anak kecil mau disembelih sama bapaknya. Begitu dewasa, udah menikah, suruh bercerai. Luar biasa Ismail itu. Pendidikan dari Ibrahim alaihissalam. Jadi di situ ada aspek bahwa ya yang tadi Mbak Dina bilang, mungkin aku lagi disapih nih kemelekatan, tapi kalau Allah memberikan suatu amr, sebuah ketetapan, biasanya nggak pernah satu dimensi, mesti ada dimensi yang berlapis, kebaikannya berlapis. Satu hal mungkin itu tengah membersihkan kita, di hal lain bahwa itu memang bukan yang baik buat kita, dia mempersiapkan yang lebih baik buat kita tuh, maksudnya ad-din, karena nikah tuh separuh din. Ya, jadi ada chemistry yang nggak pas di situ, dan itu akan berpengaruh pada din kita, dan we know it. Ya. Ih, Din teteh itu kayak berkaitan. paranormal, tahu aja. Oh, bukan, ini hukum Al-Quran. Tidak sesuai. Jadi karena ini kan hadisnya nikah setengah agama. Kalau bicara tentang dinul Islam, itu berkaitan dengan Shirathul Mustaqim. Dinul Qayyim itu bicara tentang dinul. Nanti berkaitan dengan fitrah, itu semua berkaitan. Namanya Idul Fitri. Ya. Din kita akan tegak di Shirathul Mustaqim. Itu yang kita minta tiap salat. Jadi itu yang kemudian dipurify. Takdir itu suci dan mensucikan. Di antara pergantiannya siang dan malam, diganti pekerjaan, diganti tempat praktek, diganti pasangan, diganti apapun itu diganti. By nature, kulit kita, semua sel itu on average tiap 40 hari ganti. Jadi kalau pergantian itu hal yang natural. Cuma kita nggak sadar gitu. Ada yang harus diganti. Nah, Allah tengah memasangkan hal-hal yang lebih baik. Kalau memang itu yang terjadi, yang dikatakan Allah tidak menyukai perceraian, tapi yang tidak disukai itu perpecahannya gitu loh. Bahwa Rasulullah bercerai ya, gitu. Tapi yang tidak disukai, misalkan kalau cerai baik-baik aja, and that's fine gitu. Tapi yang tidak disukai adalah perpecahannya. Dari situ kemudian jadi lempar-lemparan. Nah, itu yang tidak disukai. Karena itu biasanya ekses dari sebuah perceraian. Tapi kalau kita bisa menjaga sebuah perceraian, anak-anak masih ini baik, kita baik-baik ngomong, that's fine. Karena itu diberikan, ada pintu itu. Karena itu bagian dari, bahkan ada surat At-Tolak namanya. Coba bayangkan, tentang talak dalam Al-Quran. Bahwa itu bagian dari journeying, bagian dari perjalanan kehidupan. Kalau nggak cocok ya ganti. Ya gimana? Dan kita ingin menjadi lebih baik. Allah kasih yang gantinya, insya Allah. Ya semua for the betterment semua untuk perbaikan. Jadi itu sih kita menjadi mengagungkan Allah dengan subhanallah. Jadi mengalirnya tuh dengan sukacita banget, ya Allah, terima kasih untuk pengaturanmu gitu. Ya, wallahu alam. Wonderful. Wow. Wow, terima kasih Teteh. Terima kasih Teteh. Saya eh, itu apa namanya? Mencoba
me- mempaselkan itu tadi hikmah-hikmah yang sudah Yes, yes, yes. kejadian-kejadian yang saya alami. It's done. It's not your fault. There's nothing wrong with your life. Everything is perfectly. Ya, semua terjadi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Semua udah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa yang terjadi sama anak-anak pun, ekses dan lain sebagainya sudah Allah pertimbangkan tentu dalam ilmunya. Bismillah. Ya, Ya. bismillah. Nuhun teteh. Monggo sami-sami ya. Semoga ya nanti malam ya semoga ya Iya, ya mendapatkan Allah, Lailatul Qadar. malam Amin. 27. Amin, Amin. amin, Amin. amin. Satu langkah lebih dekat pada kadar dirinya. Amin. Mbak Meta, silakan Mbak Dina ya, lanjutkan ibadahnya. Terima kasih ya. Mbak Meta silakan, sudah angkat tangan. Monggo, monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gimana? Alhamdulillah. Ya, lagi di Amsterdam nih ya. Iya. Ya. Salam juga untuk yang Mbak Dina yang sedang di Tanah Suci. Iya. Kita baru tahu kalau Mbak Dina sama Mbak Dini kembar ya. Iya. Allah indah sekali. Iya, karena saya anak tunggal jadi apa membayangkan wah punya saudara kembar itu how beautiful is. Iya. Ya. Dan sama-sama ngaji bareng lagi itu luar biasa. Mbak, terkait sama tema hari ini dan juga minggu-minggu sebelumnya, kalau berkenan Mbak Tessa mungkin berbagi, karena saya nggak tahu nanti yang seri haji ini rencananya Mbak Tessa sampai berapa seri begitu. Ini terakhir rencananya. Tapi kalau ada request yang mungkin kita bisa perpanjang. Ya, jadi dari yang seri pertama sampai hari ini yang intinya misalnya bahwa sebetulnya haji itu adalah tidak hanya misalnya sarana untuk pintu pertaubatan dan bahkan sangat banyak simbol, tidak hanya simbol tapi juga bahkan karena ada sejarah di setiap fikih dari haji tersebut gitu. Nah, kalau misalnya ada kesempatan Mbak Tessa mengulik lagi karena misalnya kemarin dari mulai mikot Mbak udah jelaskan sampai hari ini misalnya bahkan Ka'bah itu kenapa ada 4 rukun dan seterusnya. Kalau memang ada kesempatan Mbak Tessa mungkin bisa berbagi kepada kami mengenai suluk dari fikih-fikih haji. Ya, misalnya dari ya tawaf, sa'i, kita mungkin sudah tahu sejarahnya misalnya sa'i, Safa Marwah, Siti Hajar. Tapi suluk dari misalnya nanti kenapa ada di Mina itu kita harus seperti itu, terus membuang batu di Jumaroh untuk apa sebetulnya kan karena yang seperti Mbak Tessa sampaikan ini ibadah yang penuh dengan simbolisme yang sebetulnya itu kita gitu maksudnya yang di apa ya yang di detox itu kan sebetulnya ya bukan kita melempar batu untuk orang lain atau pihak lain atau setan tapi kan misalnya seperti setannya itu sudah di dalam diri kita. Betul ya. Nah itu mungkin kalau memang ada kesempatan dengan semangat supaya kami semoga Allah memanggil kami dan jikalau ada kesempatan setiap istilahnya karena haji itu ibadah yang secara fisik itu tidak mudah dari aspek apapun. Betul. Maka semangat kami ingin berguru ke Mbak Tessa adalah bagaimana supaya setiap detik di sana itu tidak sia-sia sehingga kita istilahnya tuh datang itu
kita punya plan, kita punya istilahnya strategi secara Ya. ikhtiarnya ya, gitu ya. Meskipun saya menyadari sampai di sana itu nanti ya kita harus betul-betul pasrah, bahkan dalam sisi ibadahnya ya, kalau memang Allah menakdirkan, misalnya kita boleh punya keinginan, oh nanti di sana pingin setiap hari tawaf atau khatam Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau memang Allah menakdirkan, apapun itu memang bisa terjadi ya. Dan bahkan saya harus mengingatkan diri saya sendiri, bahkan misalnya nanti kalau tiba-tiba Allah menitipkan misalnya sesuatu atau seseorang yang mungkin dilihatnya seperti menjadi menyempitkan ruang untuk rencana ritual ibadah kita, tapi mungkin di sisi lain Allah sedang meluangkan kita untuk ibadah yang tidak nampak secara ritual gitu mungkin. Ya. Nah, itu doa atau strategi seperti apa yang supaya dari mulai sebelum berangkat itu kita sudah mindsetnya itu memang ya sudah punya, plannya juga sudah punya, meskipun plan itu tidak selalu berupa fisik ya, gitu. Itu bagaimana Mbak? Terima kasih Ya, sekali ya. dan salam Alhamdulillah. Salam. Mbak. Oh ya, sama Mbak Dini juga kirim chat nih, request. Semoga diperpanjang ya. Nanti kita lihat ya. Saya cenderung mengalir sama apa yang Allah hadirkan. Ini kebetulan 2 minggu lagi kedatangan tamu nih dari Amerika, si Ashley. Jadi mungkin saya ada jeda dulu untuk memberi dia platform. Kita mau berbagi bagaimana pengalaman seorang mu'alaf memeluk Islam dan pengalamannya berhijab di sana gitu dan lain sebagainya. Ini dari kemarin dia sudah ke Paris ya, bicara di sana. Mungkin kita juga undang untuk platform online gitu ya. Ada Teh Yan di sini. Kita juga undang teman-teman pengajian di Prancis untuk hadir gitu. Kita akan buka 2 kelas nanti di antara tanggal 15 sama 19 untuk kita undang Ashley untuk online. So, jadi jeda mungkin 2 mingguan ya, saya juga harus menyiapkan materi tentang ini, harus dibuka dulu futuhatnya supaya bisa. Itu kadang ya untuk beri materi 1 jam itu persiapannya seminggu. jadi butuh waktu untuk mempersiapkan secara matang karena supaya lebih akurat gitu ya, hal-hal yang harus dilihat lagi gitu. Tapi insya Allah kalau gitu, kalau ada request untuk lanjut, insya Allah kita lanjut ya kajian tematis ini. Nah, sebagai bekal saja ya, bahwa yang dibangun itu mentalitas, yang dibangun itu sebenarnya intimacy. Tadi kita bicara tentang sir, tentang hal yang paling dalam, the deepest of the deepest of the deepest layer, itu namanya sir. Sir itu, jadi ruh Al-Quds itu berasal dari sir, itu ada di taman namanya Taman Uns, the Garden of Intimacy. Yang dibangun itu in every relationship sebenarnya. Kita bangun intimacy ya. Kalau kita lagi intim sama anak tuh enak ngobrolnya, keluar ya. Kalau lagi jauh, jauhan dari intimate adalah jauh, a distance. By definition, dosa itu sesuatu yang berjarak. Makanya we feel miserable. Gambarannya itu neraka. It's actually just the feeling of miserable, itu adalah sebuah keberjarakan. Ketika kita berjarak dari Allah Ta'ala, kita sedang berdosa karena berjarak. Kita berpaling dari dia. We feel miserable. Karena hati kita diciptakan untuk menyatu dengan dia Ta'ala. Hati kita tidak ada kecintaan kecuali dia, yang bisa menampung dia itu cuma dia. Cuma hati kita. Allah yang bilang lewat hadis qudsi, tidak memuatku langitku dan bumiku kecuali qalb hambaku yang mukmin. Qalb itu bahkan lebih besar dari arsy. Arsy itu udah menelan kursi, sudah 7 langit. Wow. Dikatakan arsy itu dibandingkan dengan qalb itu seperti cincin ditaruh di atas padang Sahara. Coba bayangkan, luas. Nah, jadi kedekatan itu dibangun lewat harus banyak zikir tadi. Di setiap saat, sebenarnya di antaranya ungkapan kita labbaik Allahumma labbaik, kan sering labbaik di sana, labbaik di sini, harus udah gitu sebenarnya. In every situation yang dia bilang ya, dia tetapkan sama kita labbaik.
Labbaik itu Allahumma labbaik. Aku merespon seruanmu ya Allah. Azan langsung labbaik. Ya Allah, aku merespon. Aku datang. Azan begitu mentalitasnya. Jadi di awal waktu, karena itu ibadah yang Allah cintai. Aku datang ya Allah, aku respon. Tiba-tiba orang nyebelin, ya. Merespon dengan labbaik adalah kita mencoba melihat Allah di situ. Alih-alih ngelihat si aktor-aktornya, makanya diam itu emas. Maka di Arafah tuh wukuf, diam, ibadahnya tuh nggak ngapa-ngapain. That's the key untuk mengenal Allah. That's the key untuk mencerap Allah di situ. Kalau mau ya supaya kita nggak selalu responsif, reaktif sama kejadian, harus diam, harus ada jeda. Sebelum diam itu emas, dalam arti di situ kita mencoba membuat berjarak gitu. Kalau ada sesuatu pukulan pertama kita langsung marah atau apa, wah berarti kepancing. Diamnya di situ kita memberikan space buat Allah supaya hadir, memberikan pemahaman. Diam dulu, astagfirullah. Dalam diam kita istighfar, astagfirullah. Ini apa ya? Ini apa? Sebelum kita memberikan respon, marah atau apa, diam dulu. Kalaupun mesti marah, dengan diamnya, marahnya jadi elegan. Jadi tertata. Enggak mengumbar, wah, memberondong dengan rusak kemana-mana, ya kan? Dengan diamnya, begini loh nak, mama tuh nggak suka gini-gini. Nah, kan jadi beda. Karena ada diam tadi dulu. Nanti Allah aturin semuanya. Kita terima kabar, gini-gini, Bu, saya lihat Bapak gandengan tangan sama perempuan. Wah, langsung. Padahal sepupunya misalnya, kita nggak tahu the whole story gitu, udah langsung reaktif. Diam dulu, tenang, cari klarifikasi. Namanya juga klarifikasi means clearance. Harus clear. Udara tuh nggak boleh ada dukhon, nggak boleh ada asap. Baru kelihatan bintang. Itu di Fussilat kan begitu. Kalau masih ada asap, berarti ada yang terbakar di dalam diri itu. Itu kan asap tuh hasil bakaran ya, dukhon. Ada yang terbakar, itu biasanya syahwat, hawa nafsu, kebakar dengan fenomena itu. Maka kayak di Riau tuh kebakaran hutan. Ada berarti ada komponen yang terbakar dengan episode itu. Makanya kata Rasulullah, jangan ambil keputusan kalau marah. Diam. Kalau ragu, bahkan ragu pun, diam aja. Lebih baik. Daripada kayak kita nyetir mobil nih, ragu-ragu, ngegas, nabrak biasanya. Mending rem, diam, lebih aman. Jangan rem mendadak. Nah, itu jadi banyak kaidah dalam agama yang memberikan ini gitu. Jadi kalau lagi marah, jangan ambil keputusan. Karena biasanya kacau. Keputusan yang diambil pada saat marah tuh nggak rasional, merusak, dan lain sebagainya. Udah diem. Bahkan dikatakan kalau lagi marah gitu ya, ubah posisi. Lagi berdiri, duduk. Lagi apa, berbaring. Itu bicara tentang, merubah posisi itu perlu waktu kan. Sekian detik. Di situ ada diamnya. Bahkan berwudu. Itu lebih bagus lagi tuh. Basuh sama air. Dan wudhu yang hakiki adalah membasuh dengan air pengetahuan. Jadi kita nyes gitu loh. Yang tadinya marah, oh iya jadi paham. Nggak jadi marahnya. Gitu. Nah, jadi mentalitas yang dibangun sebelum setidaknya untuk bekal ya. Dalam semua hal, katakanlah baik, Allahumma labbaik. Tidak hanya ketika kita ke sana. Ketika menerima fenomena ini, ketika mendengar azan, ketika menerima apapun, itu adalah panggilan dari Allah dan kita harus seru balik dengan labbaik. Saya di sini. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah. Menghadap wajah hati kita. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Sambil doa ini, ya Allah, terima persembahan ini. Wah, kalau sering begitu Mbak, tiap hari kinclong tuh hati. Insya Allah. Ya, semoga ya. Terus, makanya itu kuncinya memang zikron katsiron. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, semoga dengan itu hati bisa kembali fitrah, setidaknya itu modal awal balik hati menjadi purnama, ya, terang dengan nur iman. Dari situ kita bisa mengidentifikasi. Jadi kita tuh kalau tahu mengenal diri, kita nggak akan banding-bandingin hidup kita sama orang lain karena kita so satisfied gitu, so feeling whole, merasa utuh dengan apa yang Allah berikan, sangat bersyukur dan pede dengan apa yang Allah berikan. Ini aku. Siapa lagi yang bisa mengagungkan kehidupan kita kalau bukan kita sendiri? Ini adalah yang terbaik.
yang Allah berikan. Nah, kalau orang kan melihatnya, aduh kasihan ya dia begitu, begini, begini. Nah, kalau kita masih terpancing dengan ungkapan-ungkapan begitu, berarti kita belum kokoh dinnya. Karena kita masih kepancing dengan perlombaan membanding-bandingkan. Kalau sudah yang dilihat Allah Ta'ala, nggak lihat kiri kanan. Nggak akan banding-banding, oh dia lebih nggak akan begitu. Karena dia fokusnya Allah. Selama kita masih merasa minder, atau di sisi lain masih merasa ujub, merasa bangga diri, nah berarti yang dilihat belum Allah. Padahal kita diminta untuk menghadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, Baitullah, kehadiran Allah di situ. Ya, jadi sambut semuanya dengan sebuah sukacita. Ya. Fake it if you don't make it. Gitu. Even aku nggak sukacita nih, tapi udah minimal alhamdulillah aja dulu. Bahwa ini sedih ya, you don't have to deny it. Kita nggak usah pura-pura. Aku nggak sedih, nggak usah. Kesedihan tuh bagian dari. Kadang-kadang kayak di film apa sih tuh? Inside Out ya. Something. Ketika kita bisa, baru ketika kita, kadang gini, orang tuh deny, aku nggak sedih, nggak boleh nangis, laki nggak boleh nangis. Di situ ada perasaan yang di-deny, padahal kita perlu nangis misalnya. Kita perlu grief moment, perlu grief period, periode berduka cita. Selama itu belum diproses, kita nggak akan bisa happy, karena nggak bisa menapaki episode berikutnya. Jadi itu menangis adalah bagian dari kehidupan. Ada ayat Qur'annya, dan Allah yang membuat kita tertawa dan menangis. Artinya, kita akan selalu dipertukarkan di dalam episode-episode itu. Berbahagialah, karena semua adalah sebuah treatment, pengaturan dari Allah Ta'ala, supaya kita kembali mutmainnah. Kita menjelang alam barzah, nggak takut. Karena kita sudah biasa di sini dialog rahasia sama Allah Ta'ala. Di sana nggak pernah sendiri. Karena kita di sini biasa memanggil dia, dia hadir. Dan dia akan selalu ada, sahabat-sahabat. Nggak pernah jauh. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. So, panggil dia kapanpun. Anytime, anywhere. Nggak perlu pulsa, nggak perlu apa. All you have to do is ask. Gitu. Dan tidak akan pernah kecewa dia yang memanggil dia. Insya Allah. Ya, insya Allah demikian hari ini. Kita lihat minggu depan mungkin karena apa kita geser ke Jumat lagi, kita lihat ya, karena kan ada Idul Fitri segala. Ya, kita tutup dengan doa akhir majelis. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak pas, juga mohon maaf jika ada dalam interaksi kita mungkin celutukan yang nggak berkenan gitu ya. Jadi mohon maaf lahir batin menjelang Idul Fitri, dan semoga masih ada hari-hari terakhir all out gitu ya, all out gitu, karena kita nggak pernah tahu, mungkin ini Ramadan terakhir kita ya. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita menemukan fitrah diri, kembali ke Shiratal Mustaqim, kembali kepadanya dengan qalbun salim. Amin. Dan definisi qalbun salim kata Rasulullah adalah qalb yang tidak ada di situ bertahta kecuali Allah. Nah, ya itu bicara tentang membangun Baitullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan lanjutkan nih yang mau berbuka. Hatur nuhun Teh Tessa, mohon maaf lahir Amin, Deli. batin. Ya, insya Allah kita lanjut ya. Pamit Insya dulu. Allah sampai minggu depan. Teh Tessa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.